kita fokus pada satu pembicaraan. Itu di hadis, Kemana-mana. itu di hadis. Nggak perlu loncat-loncat lah. Temanya Begini, itu yang... gini Pak. Sudah Pak Mandiri dengan Iya Pak Bombo, mungkin kita butuh pencerahan tentang Tamar dan Yehuda Pak, silakan Pak. 5 hewan itu loh yang melata tuh di mana? Coba itu dulu dibahas dulu. Ya. Coba dibahas dulu 5 hewan yang melata. Coba anjing kalap. Tadi membahas masalah janda. Tolong jelaskan. Tadi kan udah bicara janda udah saya jelaskan. Sama kita kalau kemana-mana kita fokuskan saja, kita perdalami masalah janda, masalah perzinahan. Jangan kemana-mana supaya pikiran kita fokus, tidak menjadi ODGJ. Diperdalami. Sudah selesai. Padahal sudah selesai ya. Anda dulu Pak. Pak Hasan, kenapa Pak Hasan? Iya Pak. Mohon maaf nih, mungkin perlu pencerahan tentang ini nih, Tamar dan Yehuda itu kisahnya gimana sih? Ya kenapa? Kamu tanya itu untuk apa? Silakan kasih ayatnya untuk apa? Itu ada di Kejadian 38, 1 sampai 5 ya. Ya kenapa? Pertanyaanmu apa? Langsung aja intinya. Pertanyaannya di situ ada apa ya? Perzinahan Pak, kalau menurut saya nih. Antara Tamar dan Yehuda. Benar nggak sih ya, Pak? Kenapa? Yang mana ini? Ya, Kejadian 38. Ya, pertanyaanmu apa? Kau mau menyerangnya di mana? Kasih tahu aja. Bukan menyerang, saya tanya. Ya, jadi ya kan, bukan. Tanya itu tanya aja. Kalau 38 1 sampai 5 ini kan Yehuda menikah dengan anaknya Syuah dan memiliki anak bernama ya. Onan dan Shela. Yang ketiganya laki-laki. Kemudian kalau 6 ya, itu anak sulungnya. Kenapa? Betul. Kalau 6 sampai 10 itu Yehuda menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Tamar. Namun meninggal. Kemudian Onan diminta menggauli Tamar agar ada keturunan dari Namun Onan hanya menggauli dengan membuang spermanya di luar sehingga tidak ada keturunan dari Onan. Mungkin ini asal kata Onani kayaknya Pak ya. Ya, ini di 9 ini. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia memberikan maninya terbuang. Nah ini, makanya mulai ada kata Onan di sini. Apa pertanyaannya? Nah, kemudian kalau di Kejadian 38:12 istri Yehuda meninggal. Nah, ini kasusnya itu ada di 38:16 sampai 30 Pak. Ini kan Yehuda ini kan ya istilahnya jajan lah ya, tanpa sepengetahuannya yang dihampiri ternyata menantunya sendiri Tamar, hingga Tamar hamil. Betul nggak sih Pak? Terus maunya apa? Maunya mau apa? Nah, terus hasil keturunan perzinahan ini namanya siapa Pak anaknya Pak? Menurutmu siapa? Ya Pak, ini kan saya nggak menggurui, saya tanya ini Pak, saya kan muda. Enggak, kamu tanya, saya udah tahu kamu, jadi makanya saya ikut saja kamu. Silakan kau yang eksekusi terserah kau saja lah. Oh ya, karena saya mau jelaskan sama kau juga, kau nggak pernah ngerti jadi malas. Kalau saya jelaskan, kalau saya baca di sini anaknya itu bernama Peres, benar nggak Pak? Peres, kita cek lagi. Ya kita sampai ketemu. Sekarang kau saja, apa kau jar saja. Terus. Ya enggak, kita lihat sampai Peres Pak. Coba sampai 30 sampai ketemu kata Peres lah. Benar nggak sih anaknya Peres? Nanti saya disangka memfitnah lagi. Nih, 29. Nah, maka anak itu dinamai Peres. Nah, betul Pak. Sekarang coba kita lihat di Matius 1 ayat 3 Pak. Siapa sebenarnya Peres ini sih? Matius 1 ayat 35. Ayat 3 enggak? Ayat 3 aja. 3 bukan 35. Nah, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, berarti benar kan Pak? Peres yang itu kan maksudnya ya? Yang hasil perzinahan itu kan? Bukan. Kamu mau bilang Yesus keturunan perzinahan? Nah, ya kita lihat aja. Karena otakmu kan begitu. Loh, ini Peres yang mana kalau gitu Pak? Ya, kan kau maunya kan begitu kan?
Loh, ini lah ya makanya kalau Ya, Pak Bombong menyangka bukan, berarti ini Peres yang mana? ya Kan makanya gitu kan aja saya kan? bilang, kau kan mau bilang Perez karena memang otak kalian kan begitu, maunya oh ini keturunan Perez ini keturunan anak di luar zina pernikahan. Makanya baca Sebenarnya sih, Alkitab itu ya sebenarnya apa? sebenarnya gini Pak, yang namanya manusia itu kan nggak bisa milih kan dia lahir dari mana, keturunan mana kan? Betul nggak Pak? Ya memang itu menurut Bapak, Loh, berarti manusia bisa milih nih, mau lahir dari bukan keturunan nggak bisa misalnya. milih, tapi kalau keturunan Tuhan itu sudah ada nubuatan. Nah, ini Pak, itu yang Nah lahir iya, Tuhan loh. makanya ini Perez Kenapa ini kok kamu jangan, dilahirkan dari keturunan anak najis? nah kamu sudah baca dalam bilangan 26 ayat 20 enggak? Enggak? Coba, dibuka aja. Jadi kan Ya, jelas dari kau yang Peres. baca aja, saya nggak mau buka karena kau ini kan suka framing, makanya dari awal saya nggak mau. Gini Pak Hasan, begini Pak Hasan. Pertanyaanmu ini saya sudah monitor berapa kali. Karena makanya saya malas selain kau dari awal. Karena kau tadi waktu bicara begitu, kau mengambil dari Kejadian 38, saya udah tahu ujung-ujungnya kau melari ke sini. Bilang keturunan Yesus itu semua itu keturunan. Contoh kalian lari cari ke Peres, nanti lari ke Daud, keturunan selingkuh lah, berbuat dosa. Saya tanya, Raja Daud itu kemauan dari Tuhan yang perintahkan atau kemauannya dia? Daud, kemauan dia, tapi anehnya kenapa Tuhan yang katanya anti poligami, kok malah terlahir dari istri yang hasil merebut dari lelaki lain? Kan aneh gitu. Makanya itu Alkitab itu menyatakan kebenaran semua yang jatuh dalam dosa, semua dicitrakan. Lain dengan kalian. Kalian itu menutupi, yang benar ditutupi, yang kesalahannya yang kesalahan ditutupi, yang benar kalian iya, kalian toh. Iya, kalau manusia yang lahir yang benar disalahkan, yang salah ditutupi. Makanya dari tadi saya tidak begini Hasan. Makanya dari tadi saya nggak mau layani kau karena saya sudah tahu ujungnya pertanyaanmu. Karena kalian salah persepsi itu yang tertulis kayak gitu. Enggak, yang tertulis kau udah baca semua enggak? Loh iya, coba dijelaskan dong, karena saya lama kalau saya jelaskan. Gak apa-apa, kita daripada mau saya. Banyak penonton coba sekarang untungnya, Yesus untungnya kalian apa? Dengar, untungnya kalian apa? Kita berdebat terus Yesus Tuhan saja kalian bilang bukan Tuhan. Nah, disitulah kalau manusia kita nggak bisa milih Pak, bukan manusia. Saya tanya tahu, kenapa kalian membatasi Tuhan? Tuhan jadi batu saja kalian setuju. Tuhan jadi manusia kalian tidak mau. Tuhan itu melarang. Tuhan jadi batu saja kalian setuju. Kalian membatasi, kalian dan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan jadi manusia kalian tidak setuju. Ada umat Islam setuju kalau Tuhan menjadi batu, tidak ada. Mohon maaf. Bukan. Dengar dulu. Tuhan menjadi manusia kalian tidak mau. Kalau Tuhan jadi batu kalian mau. Nah, itu yang saya bilang. Tidak ada yang mau umat Islam. Bukan maksudnya gini. Tuhan jadi manusia kalian dengar. Tuhan dengar. Lain. Kita bicara tentang kita. Tuhan jadi pohon kalian mau. Tuhan jadi manusia kalian tidak mau. Menjadi kertas Pak. Tuhan menjadi kertas. Udah, saya jawab. Ya. Dengar dulu. Ini yang tadi kau punya pertanyaan itu saya sudah tahu ujung-ujungnya. Jadi kalian bertanya kenapa tidak dijelaskan Pak? Kenapa Tuhan? Saya tidak akan pernah mau jelaskan sekunder sama kalian. Yang primer saja dengar. Kau bertanya sama yang lain saja, saya nggak pernah mau. Karena saya capek. Tidak ada untung bagi saya untuk buang mutiara dalam mulut babi. Percuma. Primer saja kalian susah menerima, apalagi sekunder. Paham nggak, Hasan? Yang namanya Tuhan itu Pak, dia tuh punya kekuasaan Pak, bisa memilih jalur yang bersih. Nah, Tuhan ini melarang perzinahan, tapi kok lahir dari tanya, kau dengar dulu, masuk akal nggak? Firman Tuhan dalam perjanjian lama, firman Tuhan disampaikan tuh langsung Tuhan yang menyampaikan, tidak ada melalui malaikat. Ada orang yang mengaku malaikat beritakan firman Tuhan kepada dia. Sedangkan dalam perjanjian lama, kitab Taurat, tidak ada firman Tuhan diberikan kepada malaikat, kepada nabi. Semua firman Tuhan datang kepada nabi langsung. Ada yang mengaku nabi, dengar, ada yang mengaku nabi keluar dari dalam gua bertapa langsung keluar bilang nabi. Baru bilang dari malaikat. Kalau itu tertulis, nah, ini ada tertulisnya dia itu nabi memang. Itu dalam kitabmu, tapi kalau kitab Taurat, kau kan kutik-kutik Alkitab. Sedangkan makanya Tuhannya berbeda.
Tuhan kami itu tidak pernah memberitakan firman Tuhannya melalui malaikat. Ini Ada. ada 800 orang yang perlu Pengikut dijelaskan, Pak. Taurat, mohon Kenapa? maaf Pak Bomo, pengikut Taurat Kenapa tidak Tuhan pernah itu mengakui memilih Yesus. jalur Jangan bicara kitab Taurat dengan Yesus. Nanti saya undang kalian bicara Taurat, nanti kalian bengkok. Gak usah ya. Ya, Pak Bomo, Jadi ini sekarang saya ada tanya. 800 orang yang perlu dijelaskan kenapa Tuhan bisa terlahir dari keturunan najis. Najis, mamamu yang najis. Minta maaf, saya bilang mamamu yang najis. Ini tertulis Ya karena kau fitnah. COVID. Saya nggak bakalan jelaskan sekunder kepada kalian. Mamamu yang najis. Oh bilang Tuhan saya najis kan? Mamamu yang najis. Bukan. Tertulis. Ya mamamu najis. Jangan kau bilang Tuhan kami keturunan najis. Enggak. Asal kau jaga hati-hati mulutmu Anda. Kalau kau nggak mengerti, jangan kau bicara. Saya tidak akan pernah menjelaskan. Percuma. Makanya kau menjelaskan Peres itu siapa. Nah, kau harus kita lihat. Peres itu siapa? Ayo kita lihat. Oke, Kita lihat berarti lagi. kau menggurui saya kan? Kau berarti menggurui saya kan? Enggak. Sekarang Kita kau ngomong jelaskan apa sebenarnya. aja. Saya akan jelaskan. Sekarang saya akan jelaskan. Kau jelaskan dalam kitabmu Isa Al-Masih sunat di mana? Silakan. Kok Baru saya akan kesana jelaskan. larinya? Nah, enggak. Saya akan jawab. Percuma saya buang mutiara dalam mulut babi. Kau Iya. jelaskan Isa dulu. Nggak, saya nggak bakalan. Saya tuh anti loh Pak menghina sesembahan orang lain. Jadi Loh. makanya saya perlu koreksi. Kau sudah baru menghina kau. Kau bilang baru menghina kau. Kau baru menghina. Kau baru menghina keturunan kau baru menghina kau. Jangan tipu. Nggak usah. Saya nggak pernah ngomong Yesus itu najis. Nggak usah. Tapi Udah lah. Yesus, Nggak usah. kenapa Udah kok nggak memilih usah. keturunan Kau baru menghina. orang Kau baru najis? menghina. Kau baru menghina. Maka dengar ya Hasan ya. Ini Kau tertulis punya loh, Pak. pertanyaan. Dengar. Pertanyaanmu itu yang baik. Jangan lari ke sun. Karena kau punya pertanyaan saya sudah tahu. Kalian itu sudah bicara Daud. Daud lari ke Peres. Ya. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian memframing. Makanya saya akan menjawab. Ya framing. Karena kau tidak tahu ngapain saya mau jelaskan sama kau. Kalian yang primer saja. Dengar ya. Hasan dengar. Kau dengar. Kalau saya bicara kau dengar. Di dalam Alkitab, ya dengar ya, orang Kristen saja, primer saja belum paham. Makanya ada pendeta khotbah di gereja. Apalagi sekunder. Apalagi kalian yang kaum kadrun. Lumpur hitam. Manusia di kita ada lumpur hitam. Ya, kalian itu mau tanya tentang primer. Kau bertanya tadi, saya sudah tahu pertanyaanmu lari ke mati di situ. Kalian mau bilang Yesus itu keturunan, tadi kau baru bicara, keturunan Pesina. Itu kau menghina. Makanya saya mau tanyakan. Nah, iya menghina. Kau tidak tahu jalan ceritanya. Kau tidak tahu tuh Peres yang mana. Sekarang udah. Sekarang begini aja. Pak Guru. Ya. Sekarang kau jelaskan sama saya. Bagaimana Isa sampai disunat? Silakan. Saya akan jelaskan. Ayo, Pak Guru. Pak Guru dari Al-Quran. Ayo Pak Guru. Ya, karena itulah Pak, orang-orang Israel sampai sekarang pun yang pemegang kitab Perjanjian Lama aslinya itu mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Saya punya buktinya deh. Mau di-share nggak? Boleh nggak share screen? Itu ratu koplak. Nah, Pak Hasan. Basi. Pak Hasan. Dengar Pak Hasan. Ada marah-marah di sini. Halo Pak Hasan, dengar Pak Hasan dulu. Pak Hasan, tidak semuanya orang Yahudi yang tidak menerima itu, tapi banyak orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Ya, nanti dinilai oleh netizen Banyak. aja. Jadi, kamu diam dulu kau, diam dulu kau, bisa jelasin. Sosok pintar aja kau. Udah. Kitab. Udah, sabar. Jangan gurui orang Kristen, masalah kita. Ya, jangan guruin. Saya minta dijelaskan. Kamu tadi dengarkan dulu. Kamu mau enggak dijelasin? Oh, silakan. Tadi dari bahasamu tadi mempriming itu lari ke sana bahwa Yesus itu hasil dari perzinahan. Itu larinya tadi. Jangan kamu dengarkan dulu. Jangan ini kardun ini. Belum apa udah jawab. Sok silakan. Jangan bisa lihat lah. Kalau disuruh diam biar kalau kamu butuh jawaban diam kau. Oke, siap, Bre. Oke, gini Pak Hasan. Nah, kalau kau diam, kau bicara lagi nanti saya kasih turun supaya biar kau tahu bicara ya. Kalau Hasan orang bicara kau diam. Kalau sudah disidang silakan baru kau bicara ya. Oke? Gini Pak Hasan. Tadi arah pertanyaanmu itu menuduh bahwa Yesus itu lahir dari Cina. Seperti Daud mengawinin Meseb atau istrinya siapa? Itu kemauan siapa? Itu bukan kemauan Tuhan, itu kemauannya Daud.
Ingat, untuk Yesus lahir itu sudah ditentukan dari semula. Itu sudah ditentukan. Jangan kamu bilang karena si Yahuda tadi mengawinin atau melakukan seksual dengan menantunya, lahirlah ini. Ingat, kamu harus ingat kisah sejarah itu. Kamu harus tahu jalur ceritanya. Jangan langsung menuduh ke sana, Pak Hasan. Jangan. Kenapa menantunya ini menjadi pelacur? Itu ada kisahnya, Pak Hasan. Kamu harus tahu konteks dan teksnya ditulis. Itulah keindahan Alkitab. Ada teks dan konteksnya. Tidak mengada-ada, Pak Hasan. Kamu harus belajar dulu. Kenapa menantunya ini keluar rumah? Kenapa dia menjadi PSK? Kenapa Yahuda menurunin dia? Itu ada konteksnya, Pak Hasan. Ada konteksnya. Kalau kamu belajar tentang Yahudi, seperti kamu bilang tadi, kamu juga tahu tradisi Yahudi kayak mana. Kamu harus tahu. Hukum Yahudi, Pak Hasan, ketika dia tidak memiliki keturunan, itu kutuk, Pak Hasan. Itu kutuk bagi mereka Yahudi, kalau kamu belajar Yahudi. Itu hukuman. Tadi kamu bilang tadi, orang Yahudi tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Tidak semuanya, Pak Hasan. Banyak rabi-rabi, banyak guru-guru, banyak para orang-orang yang ternama Yahudi yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Banyak, Pak Hasan. Banyak. Hanya kebencian, hanya otak yang licik yang ada di otakmu. Makanya kau bilang Yahudi. Tapi kalau kamu bilang tadi ada Yahudi sebagian, saya terima. Tapi kalau kamu bilang tadi Yahudi, berarti global semuanya. Tidak, Pak Hasan, biar kamu tahu, Pak Hasan. Banyak orang Yahudi, bahkan banyak orang Yahudi yang ternama. Banyak orang Yahudi yang guru, bahkan nabi juga, rabi juga yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan seperti otak kalian yang hanya mencari kebencian, membahas Alkitab orang lain. Itu Pak Hasan. Oke, silakan Pak Hasan. Iya Pak, sebenarnya yang saya masalahkan itu bukan masalah kisah Tamar dengan Yehuda atau Daud dengan Bathsheba. Ini yang terlahir itu kan Tuhan yang maha kuasa nih. Bisa memilih dong jalur yang harusnya itu bersih dari perzinahan, bersih dari poligami. Itu. Kemudian kalau masalah tadi ada dua Pak. Saya itu cuma satu tadi kan. Yang kedua, masalah Rabi Yahudi. Silakan dong di-share, ada Rabi Yahudi yang menuhankan sama dengan Tuhannya Kristen. Monggo, silakan. Saya sih Oke, Hasan diam ya, Hasan diam. Sebentar yang lain diam. Hasan, jadi menurutmu Yesus itu berdosa ya? Yesus berdosa? Enggak lah, kok berdosa? Menurutmu Yesus itu dalam iman saya, Yesus itu manusia mulia, Pak. Dengar, Yesus bukan Isa. Isa itu teman saya tukang berak celana di sekolah. Udah ya? Isa dong. Udah. Oh jelas, Isa itu tukang berak. Oke, sekarang kalau kau bilang Isa Yesus, sekarang kau tunjukkan Isa disunat di mana? Siapa yang sunat dia? Gak ada di Al-Quran. Kenapa? Ya nggak ada, berarti kitabmu nggak bisa menjelaskan. Jangan kau bilang Yesus Isa. Udah nggak bisa, beda. Sama-sama hamba. Sama-sama hamba. Dengar dulu, Isa itu bukan Israel. Isa itu cerita dongeng. Nah, Isa itu cerita dongeng. Isa bukan Yesus. Bagaimana Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kota Bethlehem? Isa itu juru selamat untuk Israel, Pak. Menghakimi bukan, orang Israel. Isa itu dongeng. Isa itu dongeng. Lahir di bawah pohon kurma, lahir di Arab Saudi. Gini Pak Bom, sebentar. Jangan bawa Isa dan Yesus. Iya, saya bicara sebentar. Penggugat suaranya, penggugat punya suaranya pecah-pecah, putus-putus. Pakai mic apa ya? Pecah-pecah. Iya, kayak pecah-pecah. Kayaknya mic-nya, setelan mic-nya terlalu tinggi, makanya dia gitu. Oh, oke, saya tes dulu ya. Speed test Pak. Kalau segini Pak. Kalau uploadnya jelek Pak. berarti putus. Segini? Masih. Networknya Pak, speed test Pak, speed test. Itu kan ada download sama upload kan. Kalau ngomongnya jelek berarti uploadnya jelek gitu. Kalau kedengarannya nggak dengar berarti downloadnya jelek. Kalau memang manusia yang asli itunya ada, coba dong kasih tahu sejarahnya tuh. Si Isa itu punya kakek namanya siapa? Punya kakek kuburannya di mana?
punya bapak, bapaknya siapa? Masa dia kucuk-kucuk dia hamil? Penggugat suaranya kurang jelas. Putus-putus, Pak. Nggak dengar. Iya, jadi ke Pak siapa tadi itu? Saya Gini mau aja. dong dikasih Nggak usah, Hasan. kasih lu Nabi yang menuhankan sama dengan Kristen. Hasan. Sekarang kan kau bilang Isa itu Yesus. Sekarang kau tunjukkan Isa punya keturunan. Isa sunat. Silakan saya tunggu. Silakan. Isa punya keturunan. Ya kau sebutkan dari kakeknya Bukan. siapa. Mamanya punya saudara siapa. Isa punya mama saudaranya siapa? Oh itu Harun. Nanti disangka ini lagi. Setan. Tidak mungkin Maria ibunya Yesus bunting 1.500 tahun. Sabar. Tidak mungkin. Ya udah kau beda. Sejak kapan Maria punya saudara Harun? Bego, kitab dongeng lu. Loh, emang Harun cuma satu namanya. Ketika Harun mana? Harun mana di Lukas? Lukas. Ya beda dong. Masa ada Harun dari ribuan tahun masih tetap sama sampai sekarang. Coba Harun mana? Coba Maryam punya saudara Harun dengan siapa? Ayo Harun dengan siapa? Yesus kenapa disebut anak Daud? Emang di bapaknya Daud? Loh, saya tanya sekarang. Saya katanya sekarang kamu. Itu urusan kami. Iya. Saya tanya sekarang urusanmu. Isa Al-Masih. Jawab dulu. Jangan lari. Isa Al-Masih punya mama nama siapa? Kok lari malah? Iya, Isa punya mama namanya siapa? Tadi itu ada yang ngomong bahwa Rabi Yahudi ada yang menuhankan. Isa punya mama namanya siapa? Silakan. Tadi ada yang ngomong. Isa punya mama nama siapa? Silakan. Aduh, Maria semua orang tahu lah. Oke, Maryam punya mama bersaudara berapa? Maryam punya saudara berapa? Sudahlah, kita bahas ajarannya aja. Iya, saya mau tanya, Maryam, jangan kau bahas kitab saya, kitabmu dulu, asli atau tidak, makanya saya tanya. Maryam punya saudara siapa? Ada apa kok lari-lari? Bahas Tamar, kenapa kok lari ke sini? Nah makanya saya bilang nanti kau belajar supaya kau ada keturunannya. berapa nih sekarang viewernya? Bukan, dengar. Ada 900 orang, perlu dijelaskan. Iya, saya bisa menjelaskan. Nanti. Iya, sekarang. Saya malas bicara sama kau karena kau putar kiri kanan, Hasan. Kau jadi manusia yang pintar lah. Nanti kau baca saja dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat 1 dan selanjutnya supaya kau bisa memahaminya. Di situ Esra yang mengkanonisasi, Esra menjelaskan ya. Kau nggak usah saya perlu baca kau. Jadi sekarang saya tanya kau tunjukkan keturunan Isa sunat ya tidak? Silakan. Isa sunat dulu. Ini ada hampir 1.000 orang Pak, dijelasin dong daripada. Loh, ngapain saya mau jelasin sama kau? Baca saja dalam kitab 1 Tawarik 4 kau jelaskan. Saya tanya, mamamu punya Isa Al-Masih itu, Isa Al-Masih keturunan siapa? Ayo, jelaskan dulu Isa Al-Masih sunat tidak? Yang kau samakan dengan Yesus. Jadi Paras nggak mau jelasin nih? Nggak mau, ngapain? Apa untung saya untuk kau saya jelasin? Bukan saya mau jelasin? Saya Pak, kepada 1.000 orang yang lagi nonton ini. Kepada 1.000 orang, nggak penting. Nggak penting jemaat saya itu mendengar khotbah, bukan dengar ucapan dari Gua Hiro. Banyak yang baru tahu bahwa Yesus yang Tuhan itu kok terlahir dari keturunan. Nah ini toh, mau jorok kan? Mamamu, kau mamamu saja, kau tanya mamamu. Jangan kau bawa framing. Ini setan ini, kurang ajar. Pak Hasan. Pak Bombom keputusannya udah benar, Pak Bombom. Ya memang. Pak Bombom keputusannya udah benar karena Pak Bombom nggak akan mau menjawab. Kalau dia udah menjawab tadi, dia udah menerangkan dan itu Pak menurut Pak Bombom salah, jadi Pak Bombom nggak usah dibenarkan. Ya memang nggak usah. Nggak perlu karena memang dia mau memframing di sini. Kalau dia bisa menjelaskan dengan benar, Pak Bombom akan bilang iya. Jadi biar dia aja sendiri yang mencari jawabannya, Pak Bombom. Bukan. Pak Ups. Mereka ini semua kalau nggak framing, nggak hidup, Pak. Layani dulu ya, santai. Jangan gini. Ini Pak Dani ini kan tamu kita. Kalian dialog sama Pak Dani santai ya. Kalau Pak Hasan tuh memang kurang ajar.